Enaknya gue manggil lo apa ya? Halo, nama gue Bilkis, biasa dipanggil Bills atau Bill atau Kiss juga gak apa-apa, sayang juga gak apa-apa. Enos. Rifki aja, Rifki. Tiara bisa, Ti aja kayaknya deh. Haidar. Dea aja. Reta aja sih. Boleh Rizky, boleh Janbi, boleh apapun itulah terserah. Kalau cowok ya, wah gue nggak suka banget misalkan dia ngomongin lo di belakang sih, wah. Seorang teman yang ketika ada di dalam tongkrongan atau ada berada di circle selalu bikin masalah. Temenan yang nggak menguntungkan satu sama lain. Mungkin kadang terlalu mendukung, kadang terlalu denial dalam hubungan itu, mungkin nggak paham sih gue, jujur. Teman-teman yang menghambat kita untuk ke next level yang lebih baik gitu. Itu toxic menurut gue. Dan teman-teman yang posesif yang pengen main terus juga toxic menurut gue. Kalau udah ngomongin toxic itu udah pasti udah racun. Drama banget. Either itu drama king atau drama queen. Tuh menurut gue. Toxic tuh racun, friends tuh teman-teman. Berarti teman racun ya. Teman yang nggak bisa nyambung sama kita aja sih sebenarnya. Pertemanan yang kalau temennya minjem duit terus ditagih lebih galak. Itu toksik itu. Itu harus kalian tendang dari circle kalian. Pernah sih, jujur pernah sih. Jadi kebanyakan teman-teman gue yang toksik ini tuh dari sudut pandang gue ya, orang-orang itu kayak sok punya power, sok ngatur, terus nggak pernah dengerin omongan orang, batu. Aduh, jujur nggak iya? Kasih tahu nggak iya? Gue ngeri deh nanti kalau ada yang post, takut ada yang tersinggung gitu. Pernah dong. Karena circle gue kecil, gue belum pernah sih. Ada pasti. Kayaknya klasik deh, sama kayak orang-orang lain. Si temen yang saat kita cerita bukan didengar, tapi malah dijawab dengan lu sih mendingan, masih parah gua. Itu adalah basic dari toxic friendship pada umumnya. Jadi waktu itu dia lagi berantem sama seseorang, berantemnya hebat banget, parah banget. Terus gue tuh sebenarnya kayak misahin gitu. Nah akhirnya mungkin karena dia juga udah kayak nggak tahu sih, beda pemikiran aja. Jadi dia malah nyalain gue, dia play victim, terus sampai create story, terus manipulatif segala macam. Sering. Dia baik di depan. Tapi selalu ngomongin kekurangan gua di orang lain. Pasti ada sih, ada lah beberapa orang gitu ya. Namanya berteman sama orang, ini nama orang pasti ada aja. Waduh, dia nonton kan ntar. Lebih ke apa yang dia omongin di tim dan di head gitu beda gitu. Jadi misalkan ini ide tim atau pekerjaan tim dia beralih. Ya aku cerita karena pernah dong. Ada teman yang seperti itu, ada. Tidak hanya satu. Jauhkan dia, jauhkan. Baperan. Enggak. Wajar, karena gue juga banyak teman-teman yang hatinya lembut. Dan gue pernah merasakan sih, Define baperan, kalau menurut gue baperan itu juga overrated karena kadang-kadang yang kita kira baperan itu sebenarnya ya memang bukan baper, tapi emang that's the genuine feeling gitu. Tergantung kadar keterlaluannya gitu. Dikit-dikit ngambek, left group gitu. Itu sebenarnya toxic sih, karena kadang-kadang baperannya itu mempengaruhi suasana. Itu mendekati. Ada indikasi di mana dia akan menjadi toksik. Karena
Kalau temen yang baik tuh mestinya tuh nggak baper. Enggak juga sih. Baperan tuh tiap orang kayak punya titik bapernya masing-masing gak sih? Maksudnya kayak ada orang yang dikatain apapun itu tuh nggak masuk ke hatinya. Ada orang cuma dikatain, kok hidung lu pesek sih, itu bisa nangis. Ada yang kayak gitu. Dan gue nggak mau ngejudge itu sih. Karena setiap orang punya perasaan, titik perasaannya yang beda-beda. Baper tuh kayak ini sih sebenarnya menurut gua, kayak refleks gitu. Jadi lu nggak bisa prediksi kapan lu akan baper, kapan lu nggak akan baper gitu. Jadi menurut gua kalau udah lu dalam satu circle pertemanan, ya udah coba saling mengerti satu sama lain aja, bukan Kadang dikit-dikit sih ya, maksudnya kita nggak bisa mungkiri lah ada buat bahan lucu-lucuan gitu kadang ya, buat bahan cerita-cerita gitu. Cuman ya gue juga suka kadang kita kalau udah berlebihan ya udah aja lah. nah. A few moments later. Pernah. Termasuk toksik dong berarti gue. Sayangnya iya. sering. Nggak sering sih. Karena kadang-kadang kalau dari case gua, kadang-kadang hal yang paling in a way bisa gampang mempersatukan segala umat adalah umat lain yang tidak hadir dan kita obrolin begitu. Jadi basa-basi itu jadi lebih gampang in a way gitu. Ya pernah pastinya. Gue rasa normal sih ngerumpi atau ngejulitin orang ya. Nggak pernah. Kalau ngomongin teman sendiri paling ngomonginnya depan orang. Jadi kayak ngomongnya depan orangnya gitu. Lo kan kemarin gini-gini ya? Ya kan, lo kayak gini-gini kan gitu depan orangnya sih. Kita nggak pernah kayak di belakang orangnya. Nggak menantang kalau belakang orangnya. Pernah sih. Kayaknya sering juga sih. Apalagi sama teman saya yang di sebelah kameranya. Itu adalah pekerjaan kami setiap saat dan setiap hari. Kalian juga pasti kan, tidak boleh bohong. Gue kalau bilang enggak munafik, suci amat, putri salju kali. Enggak, tapi gue lebih ke gini, ngomongnya tuh lebih ya itu dia ngebahas teman sendiri yang kita udah sadar nih dalam satu kumpulan kita kalau ada yang toksik. Sebenarnya sih ke situ. Hanya satu orang itu yang selalu kita bahas. Jadi dia ini tipikal orang yang selalu mencari sensasi, menyalahkan orang yang enggak salah hanya untuk kepentingan pribadi. Omongannya beda tuh. Mbe sama kuda. Tuh. Kalau menurut gua ngeremehin pasti, ngeremehin teman sendiri dan as simple as you're not happy when your friend happy. Gitu. Ketika kita cerita tentang hal-hal pribadi, terus kita udah berjanji untuk bilang harusnya paham kalau itu nggak boleh ceritakan lagi sama orang, tapi ternyata dia malah menceritakan dengan gamblangnya ke teman-teman kita yang lain, dan akhirnya teman-teman kita tahu keburukan tentang kita dari satu mulut orang ini. Mungkin ketika lu pengen cerita, lu cuma pengen didengar, tapi yang dia lakuin mungkin bukan mendengar, tapi kalau gue sih gini, kalau gue sih gitu, itu macam-macam yang menurut gue sih termasuk dalam toxic friendship sih. Yang paling strong ciri-cirinya itu adalah yang manipulatif, terus yang suka ngomongin orang. Karena aku percaya banget kalau misalkan dia udah sering banget ngomongin orang, itu udah penyakit yang lo nggak akan ada obatnya, mau sampai Zimbabwe juga nggak akan bisa diobatin, pasti dia bakal ngomongin lo juga. Itu toxic friendship menurut gue kalau udah ngomongin orang, kalau udah manipulatif. Mengambil kesimpulan deh yang tadi udah gue omongin, itu gue rangkum nih ya sekarang ya. Baper, posesif ya kan, udah mulai dilarang-larang sana sini, nggak boleh kesini, nggak boleh main nama ini. So powerful sih, sangat atur. Nah yang tadi, yang dia minjem duit tapi pas kita tagih dia lebih galak.
muka dua, hasut, terus lemes aja mulutnya. The old me would be staying, tapi kalau sekarang itu gue udah mulai banyak sadar ya, jadi gue nggak ragu sih untuk kehilangan teman daripada gue kehilangan diri gue sendiri. Iya. Kalau misalkan temenannya udah ngarah ke sahabat sih, lu bisa ngomong apa selain lu bilang untuk ngasih dia tuh saran, input lah yang membuat dia menjadi manusia yang lebih baik mungkin ya kalau misalkan temenan. I want you to be better. Gue tahu aja ya orangnya asik, jadi coba diskusi dulu lah, coba ngobrol dulu gitu. Kenapa, nanya sama dia kenapa sih kayak gini gitu. Kalau ninggalin sih enggak, cuman cukup tahu karena gue punya prinsip juga, teman gue ini punya keburukan yang nggak bisa kita terima. Gue tipenya gampang ninggalin orang yang toxic. Jadi gue kayak emang to the point gitu, gue orangnya emang straight to the point. Kayak beberapa kali gue pernah kayak gue kayaknya nggak bisa temenan sama lo lagi, so sorry. Sebenarnya tadi gue juga udah bahas nih, gue tuh udah pernah sama teman-teman gue yang lain tuh gimana caranya untuk narik si temen gue ini yang toksik ini untuk kembali. Jadi gue tipe orang yang tadi gue bilang sama lo, gue tuh orangnya tipe yang kasih kesempatan. Jadi kalau kita temenannya udah lebih dari 10 tahun tuh mestinya tuh lebih saling mengerti sih menurut gue ya. Bisa lebih saling apa ya, udah deh ngapain sih hari gini masih aja berantem-berantem gak jelas, ngambek-ngambek apalagi. Aduh paling bete punya temen tuh ngambek. Kalau gue temenan sama siapa aja sebenarnya, cuman kalau memang gue udah sadar dia toksik, gue lebih ke membatasi aja sih. Gue sih bakalan biasa aja, flat-flat aja mungkin sama dia. Ya gue tetap respect dia as a friend tapi nggak deket mungkin.